Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam acara Diseminasi Budaya Positif. Kita ulangi saja Pak nanti. Ya. Dalam acara Diseminasi Budaya Positif dalam rangka aksi nyata CPG Angkatan 11 SMK Negeri 7 Semarang. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Yang keempat, acara inti paparan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal yang akan disampaikan oleh Ibu Ati Nuraini. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi akan disampaikan oleh Bapak Lutfi. Yang ketiga, keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Mumpuni. Yang keempat, untuk istirahat kita coba untuk speaking sebentar. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi. Yang keenam, restitusi 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Bapak Isna. Dan yang terakhir, restitusi, segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Acara yang selanjutnya nanti dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab, kemudian refleksi dari kegiatan diseminasi budaya positif, yang ketujuh lain-lain, dan yang terakhir penutup. Itu nanti susunan acara dalam rangka diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata CPG Angkatan 11 SMK Negeri 7 Semarang. Untuk mengawali acara hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharap para hadirin untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, berarti perkenalan satu-satu ya? Ya, nanti itu oh sendiri, pengen cek sendiri ya? Oh iya.
Selanjutnya acara yang ketiga, sambutan Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Edi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala SMK Negeri 7 Semarang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif di SMK Negeri 7 Semarang, yang saya hormati CGP dari SMK Negeri 7 Semarang yang hari ini memberikan diseminasi tentang budaya positif di SMK Negeri 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini pada acara yang sangat bagus ini. Jadi diseminasi budaya positif ini diharapkan nanti bisa diterapkan di SMK Negeri 7 Semarang dan bisa diimplementasikan kepada siswa-siswa SMK 7 Semarang untuk menjadi lebih baik. Jadi hasil pelatihan atau hasil pelatihan selama jadi CGP bisa diterapkan di SMK 7 dengan baik. Demikian harapan dari kami dari pihak sekolah. Untuk selanjutnya masing-masing nanti bisa memberikan hasilnya yang akan diterapkan di SMK 7 Semarang supaya SMK 7 Semarang bisa lebih baik lagi. Demikian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Edi selaku perwakilan dari Kepala Sekolah. Yang selanjutnya acara inti yaitu pemaparan budaya positif yang akan disampaikan yang pertama kepada Ibu Ati Nuraini untuk menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo jika Bapak para pembicaraan ada perlu bisa memberikan waktu, tidak apa-apa. Kalau mengikuti juga lebih baik. Ya, terima kasih mohon izin mau meninggalkan lokasi untuk melanjutkan kegiatan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini sharing saja ya kita. Mohon maaf ya. Jadi di sini kami menyampaikan apa yang sudah kami terima dalam pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu santai nih Pak, jangan tegang-tegang. Alhamdulillah kami berenam sudah menerima pendidikan guru penggerak. Walaupun lewat luring bersama fasilitator, ini kami dipersilahkan untuk mendiseminasikan apa yang sudah kami terima di dalam ruang kolaborasi. Kami sudah sampai kepada modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya sendiri, nama Ati Nuraini Misnaningsih, CGP 11 Kota Semarang, mengambil tema tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana sebetulnya budaya positif ini sudah selalu kita terapkan baik pada diri sendiri maupun nanti pada siswa. Mengapa harus berbudaya? Karena bagaimanapun juga attitude yang baik itu yang paling utama ya untuk anak didik kita. Jadi oleh karena itu budaya positif harus kita selalu terapkan. Yang utama adalah diri kita sendiri dulu. Ya, diri kita sendiri dulu sebagai guru, sebagai sesuatu yang didukung dan ditiru, seperti itu harus
sebagai teladan untuk anak-anak kita. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Mungkin slide-nya bisa. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal secara umum ya. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik yang berfokus pada membangun hubungan positif antara pendidik dan anak didik. Fokusnya bukan pada hukuman, melainkan pada pembinaan karakter dan pengembangan kemampuan anak didik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang menekankan pentingnya kasih sayang, kejujuran, dan keadilan. Teori kontrol Dr. William Glasser dan perubahan paradigma stimulus respon. Di sini banyak sekali jurnal-jurnal budaya positif ya. Dari kami para CPP mengambil teori kontrol dari Dr. William Glasser, menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang mendorong perilakunya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Berdasarkan teori ini, perilaku manusia tidak hanya dipicu oleh stimulus eksternal, melainkan juga oleh kebutuhan internal. Di sini ada dua stimulus respon dan teori kontrolnya. Walaupun nanti di teori kontrol ada pembahasan sendiri ya. Stimulus respon. Model ini menganggap perilaku manusia adalah reaksi terhadap stimulus eksternal. Sedangkan teori kontrol, model ini menekankan bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan internal. Jadi di sini ada eksternal dan internal. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol atau Stephen R. Covey? Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey berpendapat mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, berpikir tentang skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini stimulus responnya dengan teori kontrol ya. Realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian untuk teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Kemudian untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Respon stimulusnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menangan. Seperti itu antara stimulus respon dan teori kontrolnya dari Stephen R. Covey. Penerapan disiplin positif dan hubungannya dengan motivasi perilaku manusia dalam pendidikan dapat membantu membangun motivasi
pada anak-anak didik kita dengan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang. Anak didik dapat berkembang secara optimal. Di sini ada 3 motivasi, yaitu intrinsik, ekstrinsik, dan sosial. Motivasi intrinsik terdorong oleh rasa ingin tahu, minat, dan rasa puas. Sedangkan motivasi ekstrinsik terdorong oleh penghargaan, hukuman, atau faktor eksternal lainnya. Kemudian untuk motivasi sosial terdorong oleh keinginan untuk diterima oleh kelompok atau masyarakat. Demikian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk nanti tanya jawab atau diskusi kita di sesi terakhir ya. Siapkan saja untuk pertanyaan-pertanyaan atau tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari kita, dari paparan tadi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal menambah pengalaman kita sebagai tenaga pendidik. Mangga acara yang kedua dari paparan budaya positif tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi akan disampaikan oleh Bapak Lutfi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ratih yang telah memberikan waktunya kepada kami. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, senang sekali saya bisa berhadapan di depan Bapak Ibu semuanya untuk berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru bergerak. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini penting sekali bagi kita sebagai seorang pendidik dalam menangani siswa yang bermasalah atau siswa bukan bermasalah ya, namanya siswa yang mengalami sedang berbenturan dengan peraturan yang ada di sekolah. Jadi ini penting sekali teori motivasi. Kita memahami teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next, selanjutnya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bu Atik tadi bahwa motivasi itu ada motivasi dari internal maupun eksternal. Jadi kali ini saya akan menyampaikan motivasi manusia dalam melakukan sebuah tindakan atau melakukan sesuatu. Jadi menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, jadi dalam bukunya itu Gosen itu membagi motivasi manusia untuk melakukan atau tindakan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang itu mau melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini yang pertama. Misalnya ya, Bapak Ibu berangkat dari rumah mau bekerja, berangkat jam 6:30 sampai sini. Itu kalau motivasinya saya tak berangkat gasik biar tidak sama Pak Gus, biar tidak dimarahi sama Pak Gus. Berarti motivasi Bapak Ibu adalah untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Saya tak berangkat gasik biar nanti tidak dihukum sama Pak Gus. Nah, ini adalah motivasi yang pertama, mengapa seseorang melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berangkat gasik, saya tak berangkat gasik biar dilihat sama Pak Agus,
Siapa tahu nanti saya bisa jadi stafnya Pak Agus. Nah, ini yang dinamakan motivasi untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, nah ini yang levelnya tertinggi ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah kita itu melakukan sesuatu karena ada nilai-nilai dalam diri kita yang kita junjung. Misalnya ya, saya berangkat gaji. Misalnya motivasinya adalah saya itu kan guru itu digugu dan didorong. Maka saya harus memberi contoh kepada siswa saya untuk berangkat lebih gaji atau berangkat lebih awal. Nah, inilah motivasi yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Sama juga ketika kita menangani siswa itu bermasalah pasti karena gagal atau tidak ada motivasi di dalam dirinya. Misalnya ya, anak misalnya sering terlambat, itu pasti karena adanya kegagalan dalam memotivasi dirinya sendiri. Maka sebagai seorang pendidik kita harus tahu kira-kira di mana permasalahannya, kira-kira apa motivasi apa yang kurang ada dalam diri siswa. Inilah pentingnya bagi kita seorang pendidik untuk bisa memahami teori motivasi ini. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang menyampaikan hukum, pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Ini hukuman terlebih dahulu ya. Hukuman adalah tindakan yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran atau norma yang berlaku. Misalnya ya, kalau pagi-pagi di depan itu saya lihat Pak Aslam itu pasti sedang menghukum, mau nyanyi atau apa itu ya. Lah, itu adalah bentuk hukuman. Jadi hukuman itu apa? Suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Pihak-pihak yang berwenang tujuannya adalah untuk memberikan efek jera atau menunjukkan ketidaksetujuan terhadap tindakan yang dilakukan dan menjaga ketertiban. Ini adalah hukuman. Kalau hukuman itu biasanya bersifat spontan ya. Misalnya ya, anak-anak terlambat masuk di kelas saya. Karena terlambat, terus langsung saya suruh saya minta persetujuan kepada anak tersebut. Saya minta anak tersebut, saya suruh nyanyi. Baik dia setuju maupun tidak setuju, saya suruh nyanyi. Nah, ini disebut hukuman. Karena hukuman itu tidak bisa menawar, ya istilahnya anak itu tidak diberi pilihan dan sifatnya, dan hukuman ini dalam jangka pendek mungkin bagus, tapi dalam jangka panjang ini bisa menjadi anak itu marah, bisa menjadi jengkel kepada gurunya. Lah, ada plus minusnya. 10 menit, oke siap. Ini yang pertama adalah hukuman. Yang kedua adalah next book. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bedanya gini ya, jenengan menangani bocah. Sebelumnya jenengan itu kayak membuat kesepakatan terlebih dahulu terhadap anak-anak. Anak-anak yang bolos pelajaran saya maka harus mengganti waktu yang telah ditinggalkan di jam yang lain. Jadi misalnya anak-anak bolos di jam saya mengganti di jam lain, otomatis akan mengurangi waktu, misalnya waktu bermainnya, mengurangi waktu dia nyantainya. Lah ini
kesepakatan seperti itu namanya konsekuensinya. Kamu tahu kan, kalau kamu bolos berarti konsekuensinya kamu harus mengganti di waktu yang lain. Nah ini yang namanya konsekuensi. Atau ini kan konsekuensi sesuai dengan istilahnya sesuai kesepakatan. Atau konsekuensi yang sifatnya itu secara alamiah. Misalnya, anak-anak, kalau kamu bolos, konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya kamu akan ketinggalan pelajaran, kamu tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah itu disebut konsekuensi. Itu jadi contohnya, jika tidak belajar maka nilai akan buruk, jika berbohong maka kepercayaan orang lain akan hilang. Ini disebut konsekuensi. Dan yang terakhir, next Bapak Ibu, ya, restitusi. Jadi restitusi adalah tindakan mengembalikan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Misalnya jangan menemui anak-anak itu coret-coret tembok ya. Nah itu kita mendampingi siswa supaya anak-anak itu bertanggung jawab, barang yang rusak itu bisa kembali seperti semula. Nah tanpa kita meminta, anak-anak itu mempunyai inisiatif dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain, untuk memperbaikinya. Nah ini yang disebut restitusi. Jadi kita itu restitusi itu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak itu mempunyai inisiatif untuk memperbaiki dirinya. Ini yang disebut restitusi. Jadi inilah bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam kurikulum Merdeka, alangkah lebih baiknya bila kita sebagai seorang pendidik itu lebih banyak menggunakan konsekuensi dan restitusi, karena dalam jangka panjang itu akan membuat siswa itu lebih istilahnya tidak ada dendam di antara kita gitu, dibandingkan dengan menggunakan hukuman. Itu ya Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk selanjutnya. Nah ini saya rasa ini sudah sedikit saya jelaskan tadi. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang disampaikan oleh Bapak Lutfi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi dari sini kita bisa membedakan mana yang motivasi, mana yang hukuman, dan mana yang restitusi. Demikian, terima kasih Pak Lutfi. Menginjak acara yang selanjutnya tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Mumpuni. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Isti yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih dengan teman-teman yang di sini dengan pantun, dan tolong dicatatkan ya. Hari ini hari Selasa. Terasa panas di Simpang 5. Halo teman-teman semua. Halo gitu dong harusnya. Bisa halo kok cakep. Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih kehadirannya. Hari ini saya mendapat jatah untuk menyampaikan salah satu materi yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak, yaitu keyakinan kelas. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Bapak Ibu di sini yang wali kelas siapa? Oh iya, ada banyak. Nah, sebelum kemarin kita memasuki materi pembelajaran nih di awal tahun ajaran, kita kan diminta dulu untuk masuk ke kelas masing-masing sesuai perwaliannya. Kalau kelas 10 kan di lapangan ya mengikuti MPLS. Nah, kalau wali kelas kan di kelasnya masing-masing ya, kelas 11 dan 12. Waktu itu kita diminta untuk membuat apa sih selain organisasi kelas, Bu Fanda? Kesepakatan kelas. Iya, Bu Tati juga membuat
Oh, tidak wali kelas. Yang wali kelas siapa lagi? Ya Pak Lutfi. Oh, Bu Asi. Bu Asi juga membuat kesepakatan kelas. Baik, coba saya mau tahu nih Bu Fanda, salah satu aja kesepakatan kelas yang dibuat apa? Harus buka contekan? Oh, gitu satu aja saya mintanya. Iya. Tidak boleh datang terlambat kecuali ada yang penting dan harus menghubungi guru yang bersangkutan. Oke, tidak boleh datang terlambat. Kalau Bu Asi, salah satu aja keyakinan kelasnya. Kesepakatan kelas. Boleh makan pas pelajaran asalkan memberikan satu kelas. Wow, gak akan ada yang mau kalian kecuali kalau permen mau. Baik, nah kalau yang sudah kita lakukan kemarin adalah kesepakatan kelas. Sementara yang akan kita bahas hari ini yaitu keyakinan kelas. Apa sih yang keyakinan kelas? Next, operator. Ya, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas namun berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, gunanya untuk menuntun segala aktivitas yang terjadi di dalam kelas. Nah, kenapa bukan peraturan atau kesepakatan? Keyakinan kelas ini ada nilai-nilai yang akan ditunjukkan atau dimunculkan agar murid menyadari, oh iya, aku tuh gak boleh makan di kelas karena ini loh nilainya. Aku tuh gak boleh terlambat karena ini loh nilainya. Saya kembali lagi ke Bu Fanda. Tadi siswa tidak boleh terlambat. Kenapa sih seperti itu, supaya apa? Supaya disiplin. Guru juga seperti itu. Saya juga ingin sekolah kelas. Kalau saya terlambat harus bagaimana gitu. Oke, berarti nilai yang bisa kita ambil adalah disiplin. Sekarang ke Bu Asi lagi. Bu Asi tadi anak nggak boleh makan di kelas kecuali dia traktir temennya atau satu kelas. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya orang makan itu masih bisa ditahan. Kalau minum nanti akan dehidrasi. Pertama itu, yang kedua karena aroma makanan itu mengganggu saat pelajaran. Oke, iya. Kita harus menahan waktu istirahat nanti waktu istirahat. Nah, itu nilai apa nih yang mau diangkat berarti? Disiplin bisa atau kesabaran ya, lebih ke kesabaran ya, karena kalau kita nggak sabar berusaha makan aja pas pelajaran buah asing misalnya. Oke, nah itulah yang akan kita angkat di sini, yaitu keyakinan kelas, kesepakatan kelas tapi berdasarkan nilai-nilai, dimunculkan nilai-nilainya. Tidak hanya sekedar tidak boleh terlambat masuk kelas, karena apa? Harus ada nilai yang dimunculkan. Nah, bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah keyakinan kelas? Next. Nah, yang pertama kita adakan curah pendapat di kelas atau diskusi. Misalnya hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, tapi Bu Inung butuh pendapat kalian nih. Kira-kira kalian mau kelas yang seperti apa? Nah, kita bisa memberikan sticky note atau namanya apa yang besar itu, bukan sticky note sih, tapi apa buat post-it. Nah, post-it ke anak-anak, kemudian bisa menuliskan sarannya di situ. Tidak boleh ini, biasanya anak-anak menuliskannya tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, gitu kan? Mereka menginginkan kelas yang seperti apa. Kemudian bisa tuh post-itnya ditempel di depan, gitu. Nah, kemudian setelah itu kita mencatat masukan murid. Ke-36 murid kita sudah mencurahkan pendapatnya di dalam post-it, atau kalau misalnya pakai laptop atau HP bisa sih dengan Padlet atau aplikasi yang lain. Kemudian kita mencatat masukan murid. Oh, ini minta kelasnya nggak rame. Oh, ini harus berseragam sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya. Kemudian kita merumuskan keyakinan kelas ke dalam kalimat positif. Jadi kalimat positif itu adalah kalimat yang bukan mengandung kata dilarang. Dilarang berteriak di kelas. Bisa kita ganti kalimat dengan berbicara santun di kelas. Dilarang apa lagi ya? Tidak boleh dilarang makan di kelas. Bisa diganti makanlah pada jam istirahat. Misalnya seperti itu kalimat positifnya. Next, menyeleksi dan mengelompokkan peraturan kelas ke dalam nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu kan ada banyak ya, ada kejujuran, ada
disiplin, kemudian ada keamanan misalnya. Biasanya murid-murid itu hampir-hampir mirip sih usulnya. Nah, kita kelompokkan usulan-usulan yang mirip itu ke dalam nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita susun keyakinan kelas tapi tidak terlalu banyak. Kenapa tuh kira-kira Pak Pur? Kalau terlalu banyak gimana? Keyakinan kelas kita susun tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak gimana? Kalau terlalu banyak nanti siswa itu lupa dengan apa yang sudah disepakati gitu. Jadi yang penting orang itu paham sedikit aja, yang penting ngerti gitu. Ya betul, jadi kalau keyakinan kelasnya nanti terlalu banyak, ada 100 misal, wah siswanya lupa kemarin kita keyakinan kelas tentang apa, lupa. Nah, ya kemudian bisa lah 5-7 misalnya, yang berdasarkan nilai kebajikan. Kemudian kalau sudah ditawarkan lagi ke murid-murid, seperti ini keyakinan kelas kita, bagaimana, ada usulan, ada pendapat atau masukan. Kalau sudah, berarti semua warga kelas, guru dan murid sudah menyepakati, kemudian ditandatangani oleh semua warga kelas. Nah, agar semua bisa membaca, bisa ditempel di kelas, atau kalau zaman sekarang kan anak-anak sudah punya gadget, bisa dipasang di sosial media. Itu tentang keyakinan kelas. Untuk pertanyaan, saran, dan tanggapan kita berikan di akhir sesi. Oh ya, masih ada. Oke, sekarang saya mau tanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyakinan kelas. Ya, boleh minta bantuannya, Bu Tarti. Keyakinan kelas nomor 1. Kami percaya bahwa setiap siswa harus berintegritas dalam setiap tindakan mereka, baik di dalam maupun di luar kelas. Dari keyakinan itu sudah ada 1 nilai kebajikan yang dimunculkan. Yang mana tuh Bu Tati? Berintegrasi, berintegritas. Iya, betul sekali, harus berintegritas. Artinya bertanggung jawab dengan segala tindakan mereka, baik di dalam kelas ketika pembelajaran maupun di luar kelas. Misalnya sedang magang. Nah, satu lagi deh, ini yang bapak-bapak mana ya? Pak Yudi. Yang nomor 2, kami yakin bahwa kerjasama dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan dalam pembelajaran dan pekerjaan di masa depan. Nilai kebajikannya apa tuh Pak Yudi? Mampu bekerjasama dan berkolaborasi dengan teman. Iya, betul sekali. Ya, seperti ini ya contohnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Jadi ada nilai kebajikan, berintegritas, kerjasama, kolaborasi, tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian ada tujuannya adalah kunci keberhasilan, seperti itu. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif selanjutnya akan disampaikan Pak Yudi. Terima kasih atas waktunya yang sudah disampaikan oleh Bu Mumpuni tentang paparannya keyakinan kelas, di mana kita bisa mendapat pengetahuan baru bahwa keyakinan kelas itu harus kita menggunakan bahasa yang santun, tidak boleh menghukum dan sebagainya. Baik, untuk acara yang selanjutnya kita istirahat dulu SDG yang akan dipimpin oleh Ibu Ati. Sebetulnya yang mau minta SPG bukan saya ini, Pak Agus ini. Ini Pak Agus. Bagi peran. Bisa bikin es krim. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Daripada ini ngantuk, nanti bisa diterapkan ke siswa, jangan dibandel terus materi. Lain-kali anak-anak juga diajak bermimpi, berkhayal, berhalusinasi. Kalau saya sukanya SBG. Ya. Jadi SBG kalau saya dulu kecil itu kayak es krim. Ini SBG. Ternyata SBG-nya beda sekarang. Oke Bapak Ibu, kalau saya tunjuk nanti telinga, Bapak Ibu tunjuk pegang mulutnya masing-masing. Tapi nanti cepet-cepetan ya. Rambut itu mata kan gitu. Mata itu rambut ya. Jadi kalau untuk kebalikan. Jadi tes konsentrasi. Oke, siap? Siap. Oke.
Ya duduk. Saya yang berdiri, ibu, bapak yang duduk. Audien, gitu ya. Saya pegang telinga, ibu pegang mulut. Saya pegang rambut, ibu pegang hidung. Tapi saya cepat bapak ibu. Nanti yang salah push up. Sebentar. Ini nanti. Tapi ini tidak boleh, makanya ada tadi di judul di awal disiplin positif. Tapi bapak ibu dulu boleh push up. Tapi siswanya tidak boleh. Telinga. Luar biasa. Tapi gua sih tidak boleh gitu. Rambut. Rambut kok hidung terus, tadi hidung mata. Lagi. Iya, tadi ada yang masih pegang mata, ada yang pegang hidung. Mata. Luar biasa. Mulut. Luar biasa Bapak Ibu. Demikian tadi SPP. Terima kasih. Demikian speaking untuk menghilangkan ketegangan kita setelah menyaksikan beberapa paparan tadi. Kita lanjutkan untuk paparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ini sesi keempat saya dapat jatah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu semuanya itu ada hubungan dengan yang depan tadi, dengan institusi, dengan budaya dan sebagainya. Jadi gini Bapak Ibu, hari ini kita kerja, nanti kita weekend itu kita kepengen refreshing, kepengen piknik, kepengen senang-senang. Sebenarnya kita kerja dan dari Sabtu kita kepengen refreshing itu sebenarnya tindakan kita. Yang pastinya tindakan kita itu punya tujuan, punya maksud dan punya apa yang diinginkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, manusia itu melakukan sesuatu itu ada tujuannya, yang tujuannya sebenarnya berkaitan dengan dasar kebutuhan manusianya. Moga Bu ya, dan dua, saya cuma 2 slide Pak, tapi mungkin nanti agak mobilnya agak lumayan. Jadi gini Bapak Ibu, tadi saya bilang saya kerja, berarti saya melakukan suatu hal. Sebenarnya saya pengen memenuhi kebutuhan hidup saya. Dan di dunia kan ada banyak kebutuhan dasar manusia. Pertama kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup, rasa kasih yang diantara diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah ini biar tadi ada relevansi dan ada kaitannya. Kalau anak muda sekarang bilangnya relate dengan yang tadi, saya akan gambarkan gini Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar ini. Jadi Bapak Ibu, ketika ada anak atau siswa yang melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas, sebenarnya dia berusaha memenuhi kebutuhannya tapi dia gagal. Contoh ini Bapak Ibu, saya kasih gambaran aja biar berdasar lebih mengenal, lebih dapat lebih ngeklik. Ini kalau anak SMK mungkin agak sedikit kompleks, kan SD aja. Ada anak namanya itu Anto. Dia dari rumah udah dibekali, ibunya bekal. Dia karena dia sekolah sampai sore, full day school itu dia dikasih bekal. Dia berperilaku di kelasnya itu dia tadi ada pelanggaran dan kesalahan. Dia ngambil bekal dari temannya. Nah, kalau yang saya hubungkan dengan kebutuhan bertahan hidup, ternyata Anto hari itu kenapa mengambil bekal temannya? Karena dia nggak dikasih bekal. Atau mungkin ada anak-anak yang dalam segi ekonomi kurang, karena temannya bawa bekal dan dia enggak, dan dia mencoba memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup. Dalam hal ini adalah makanan, dia ambil dari bekal temannya. Jadi kalau ditanya dasar apa kok? Karena pasti Bapak Ibu semuanya, anak itu berperilaku kurang baik atau melanggar peraturan dan sebagainya, itu pasti dia punya perilaku itu punya dasar, dan dasar itu sebenarnya berkaitan dengan kegagalan dia memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Oke, dia tadi ya. Jadi pertama kenapa Anto ngambil bekal temannya? Karena dia nggak dibawa bekal orang tuanya, sedangkan dia siangnya masa lapar. Oke. Yang kedua, Anto itu sebenarnya dibawa bekal sama orang tuanya, tapi dia dari keluarga berhukum Bapak Ibu. Jadi dia sengaja mengambil bekal orang tua temennya lain, biar dia dipanggil sama wali kelas, sama guru BK. Dia kepingin bikin kasus yang bisa orang tua itu dipanggil dan
untuk diajak komunikasi. Jadi sebenarnya atau mencoba untuk mencari kebutuhan dasar dia biar orang tuanya itu sayang sama dia, ada rasa terima, dan selama ini dia akan diperhatikan. Jadi beda sama yang tadi pertama, karena memang nggak punya, dia bertahan hidup, tapi ini lebih minta perhatian dengan sayang orang tuanya. Dengan dia mencari membuat kesalahan, bikin kasus, orang itu panggil ya, nanti dia harapannya orang tuanya lebih care pada dia. Sedangkan yang kedua, lebih ke penguasa Bapak Ibu. Jadi ada anak di kelas itu yang tipikal itu dia kepengen jadi ya kayak ketua geng lah, apa yang megang atau yang nyekal itu bahasa Jawanya itu. Jadi dia ngajak ngambil bekal temannya itu, dia pengen berkuasa. Jadi dia itu bangga senang kalau dia itu di antara teman-temannya dianggap orang yang punya power, yang punya kekuasaan. Yang ini kejadiannya dengan dia ngambil bekal itu, sebenarnya dia pengen menunjukkan bahwa aku yang berkuasa di kelas ini. Kemudian yang keempat, selanjutnya Bapak Ibu, dia berbekal bekal sama orang tuanya. Kenapa ngambil bekal temannya? Sebenarnya Anto tuh bosan dengan bekal yang ada. Dan dia kepengen dapatkan rasa kayak opsional. Aku dibawa bekal sama nasi goreng. Temanku dibawa bekal sama ibunya nugget sama keju atau salad. Aku pengen rasa kebebasan itu, coba ambil minyak temanku. Aku pengen rasain karena selama ini aku jenuh dengan bekal yang berbeda. Jadi ada kalanya anak itu berbuat kesalahan Bapak Ibu, dia ingin cari kebebasan karena mungkin dia nggak suka aturan, nggak suka belenggu dan sebagainya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kenapa ada anak berperilaku kurang baik dan buat kesalahan atau suatu hal atau masalah? Karena dia sebenarnya mencari kesenangan. Jadi mungkin dia itu dengan berperilaku yang kurang baik, tadi cara atau ambil bekal temannya, atau itu senang kalau temannya itu marah, temannya jengkel, temannya memaki dia lah. Justru itu kesenangannya. Jadi timbul iseng, timbul suatu hal bahwa aku kalau berbuat seperti ini, aku fun gitu. Karena ada memang berperilaku bahwa ada anak-anak di kita itu berbuat sesuatu bukan dia malah melihat bahwa perilaku itu nggak baik atau negatif, tapi malah dia merasa senang bahwa aku bisa berlaku seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, bahwa yang harus kita tandai dari materi budaya positif ini bahwa sebenarnya 5 dasar kebutuhan manusia adalah nggak cuma anak SD atau anak SMP, tapi semua Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bisa lihat di masyarakat kenapa ada orang yang mencuri, ada juga ternyata faktor ekonomi. Ada anak berperilaku nggak bagus ternyata dari keluarga yang notabene kurang bagus dalam hubungan keluarga. Jadi sebenarnya kalau bisa kita lakukan kita seperti ini, nilai besar-besar ada apa? Ketika anak atau manusia berperilaku kurang bagus, sebenarnya dia adalah dalam fase dia gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya pesan dari saya. Kalau tadi memberikan pantinya di depan, saya yang pantinya di belakang. Tapi nggak usah dikasih cakep, nggak usah. Saya nggak cakep masalahnya Bapak Ibu. Pria kesepian tidak punya kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih atas paparannya Pak Yudi, dan menambah wawasan kita tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Isna tentang restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Di sini saya bukan menggurui atau mengajari, karena saya sharing. Karena ini posisi kontrol ini sangat berkaitan banget dengan Bapak Ibu, yang mana saya nggak punya. Karena ini adalah posisi kontrol yang harus kita gunakan, atau kita bisa refleksikan ke diri kita sendiri. Dari 5 posisi kontrol itu kita ada di posisi mana? Karena tujuannya adalah kita untuk meninjau selama ini kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu kepada anak-anak kita, kepada siswa kita itu seperti apa. Kira-kira nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan, oh ternyata selama ini saya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman bagi anak-anak kita atau sebagai manajer gitu. Nah kira-kira sebelum kita masuk ke materi, posisi Ibu saat ini, Bapak Ibu saat ini gimana kira-kira? Bu Tati mungkin gimana Bu?
temannya. Saya mau bertemu dengan Butaknya. Iya. Oke, ini sebenarnya perlu kita refleksikan untuk melihat apakah selama ini metode kita dalam parenting atau dalam memberikan kontrol ke anak-anak atau ke siswa itu sudah memerdekakan, apakah sudah efektif atau belum. Ini kayaknya juga dari materi sebelumnya tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nanti kita bisa melihat dari 5 faktor itu kiranya yang bisa membuat anak-anak itu bisa lebih terefleksi atau bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Yang pertama yaitu penghukum. Mungkin di sini yang paling galak ya. Jadi ya Pak Agus misalnya. Jadi posisi penghukum ini yang mungkin tanpa kita sadari kita sering melakukan itu di kelas, misalnya ada anak yang melanggar tata tertib, aturan, suruh push up dan sebagainya. Karena yang di sini dititik beratkan adalah adanya hukuman secara fisik atau verbal, atau secara tidak sadar kita menyindir siswa kita. Seperti contoh tadi ya, misalnya kamu selalu saja salah, kemudian patuhi aturan saya, kalau tidak awas, gitu. Ada ancaman di situ. Nah, apa yang menjadi dampak bagi siswa? Mereka akan merasa takut, mereka akan mempunyai perasaan negatif terhadap kita gitu. Dan jika anak-anaknya itu ada bisa juga anak-anak itu menjadi lebih agresif dengan kita, mereka mengulangi kesalahan. Bisa jadi nanti di materi yang sebelumnya di Pak Yudi tadi, anak-anak itu memang ingin kasih sayang dan diterima, mungkin anak-anak itu menginginkan kebebasan dan sebagainya. Jadi semoga kita tidak berada di posisi penghukum. Next. Oke, yang kedua adalah pembuatan rasa bersalah. Jadi guru di sini membuat siswa itu merasa bersalah dan kemudian merasa minder ketika anak-anak atau siswa itu melakukan kesalahan. Biasanya ini yang mempunyai suara lembut gitu kan. Kamu nggak kasihan sama Pak Yudi, kenapa kamu seperti itu? Padahal Pak Yudi kan suaranya sangat lembut ya. Pak Yudi sangat kecewa sama kamu gitu. Kenapa kamu setiap hari terlambat? Jadi kita menunjukkan rasa kekecewaan terhadap siswa. Dampaknya apa? Dampaknya mereka akan tetap merasa negatif juga, tapi lebih ke tertekan, psikologinya kena gitu ya. Jadi siswa tertekan, rendah diri, gagal, tidak berharga. Kadang-kadang anak juga menjadi pendiam, tidak mau mengekspresikan sesuatu karena dia merasa sangat bersalah terhadap Pak Yudi gitu. Ya, ini juga sebenarnya kalau bisa jangan kita lakukan. Next, ini yang kita tadi kita lakukan gitu ya. Nah, posisi sebagai teman ini sebenarnya positif juga. Kita menggunakan cara persuasif dalam menangani kesalahan dari siswa. Itu yaitu kita mencoba mengontrol siswa dengan cara persuasif, dengan tidak menyakiti, dari baik itu verbal maupun dari fisiknya. Membuatkan alasan-alasan yang seperti teman ngajak ngobrol dengan santai dan sebagainya. Tapi dampaknya di sini anak-anak menjadi tidak punya kontrol yang bagus karena dia merasa dekat dengan gurunya, tidak punya rasa kemandirian, dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Dia bergantung pada kita sebagai teman. Biasanya apa sih yang kita ucapkan gitu kepada anak-anak atau pada siswa kita, itu misalnya, ayolah bantu demi Bapak ini, demi Pak Agus mengerjakan tugas itu, ayolah bantu saya gitu. Mas Andreas bantu saya ini demi tugas Pak Agus. Contohnya kayak gitu. Jadi kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi di situ kita memposisikan diri sebagai teman yang saling membutuhkan, posisinya setara di situ. Ini positif tapi juga negatif, masih abu-abu. Next, nah yang selanjutnya adalah pemantau. Jadi di sini sebenarnya
kita sudah punya keyakinan kelas, kita sudah punya kesepakatan bersama dengan siswa, tapi posisi kita hanya controlling aja. Jadi kita mengawasi siswa berpatokan pada catatan atau kesempatan yang sudah disetujui sebelumnya. Kayak misalnya kita buat aturan kelas, kita ketika ada anak yang melanggar, kita checklist, kita kita catat kegiatannya, kesalahannya, kayak gitu. Baik itu yang positif maupun yang negatif. Jadi berpaku pada catatan dan hasil penilaian. Pengukuran kedisiplinan juga dari catatan itu, dari hitungan kayak gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah menitik berat pada diri sendiri. Kemudian anak-anak jadi berharap pada punishment and reward. Jadi terkait dengan hukuman dan hadiah. Jika saya melakukan ini, saya dapat apa? Jika saya melakukan kesalahan, saya dapat hukuman apa? Jadi karena di awal sudah ada kesepakatan bersama, ini konsekuensinya ini. Kalau kesalahan ini konsekuensinya ini, kalau kita berbuat yang baik, kita dapat hadiah yang baik juga. Nah, di sini guru sebagai pemantau seringkali menggunakan ucapan seperti apa yang telah kamu lakukan atau sanksi apa yang akan saya berikan. Jadi anak-anak sudah mulai terefleksi di situ. Kalau saya melakukan ini, saya akan dapat konsekuensi ini. Next, yang terakhir yang kita harapkan kita miliki semua yaitu posisi manajer. Di sini kita mengajak peran aktif siswa dalam mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita ajak siswa untuk menemukan solusi bersama permasalahan yang dia lakukan. Jadi kita mengajak pertanyaan berkaitan dengan nilai kebajikan yang sudah disampaikan Bu tadi. Jadi sudah ada nilai kebajikan yang kita susun bersama, kita refleksikan lagi kira-kira nilai kebajikan apa yang telah dilanggar oleh anak tersebut, kemudian seperti apa yang harus dilakukan ketika nilai kebajikan itu tidak dilakukan. Nah, manajer atau guru yang berperan sebagai manajer ini biasanya memberikan ucapan yaitu apa yang kita yakini sebelumnya dan sudah diyakini tidak dia poin-poin keyakinan kelas tadi, atau jika kamu meyakini apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jadi kita memberikan umpan balik ke siswa, jika kamu melanggar keyakinan tadi kira-kira apa yang kamu lakukan. Jadi kita memberikan kesempatan mereka untuk memperbaiki dari dirinya sendiri, bukan kita yang menyalahkan mereka, bukan kita yang memberi catatan kesalahan, tapi mengembalikan ke siswa lagi. Kira-kira keyakinan apa yang telah dilanggar oleh anak tersebut. Nah, ini yang lebih membuat anak itu semakin cepat untuk sadar dan harapannya tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi lebih positif. Mungkin jadi Bapak Ibu yang punya anak mungkin bisa mempraktekkan jadi manajer. Manajer di sini bukannya kalau anak-anak dapat uang kita dapat pasangan, enggak. Tapi dalam posisi kita menjadi teman, tapi kita juga sebagai pengatur, kita juga sebagai teman diskusi anak, saling menyepakati keyakinan kebajikan yang sama. Mungkin itu saya kembalikan ke Bu. Terima kasih Pak Isna atas paparannya yang menambah kita bagaimana kita bisa memahami 5 posisi kita sebagai pendidik, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai teman atau yang sebagai manajer. Demikian. Yang terakhir, paparan yang terakhir ini dari puncak dari segala budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Agus tentang segitiga restitusi. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Ibu Nis. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menghadiri acara aksi nyata teman-teman CGP Angkatan 11 SMK Negeri 7 Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, terakhir ini saya kebagian tugas segitiga restitusi. Monggo nanti Bapak Ibu, baik guru, baik wali kelas, baik BK nanti bisa
introspeksi diri, sudahkah ini saya lakukan? Kebetulan saya di sini mendapatkan ilmu baru CGP, karena saya CGP juga baru sekali ini sampai di modul 1.4 disiplin positif. Ternyata di sini membawa dampak yang luar biasa untuk diri saya pribadi dan khususnya teman-teman yang ikut di sesi berbagi ini. Ya, monggo nanti bisa dipraktekkan, apabila kurang jelas nanti bisa berdiskusi lebih jelas. Nanti panggungnya di belakang saja nih, nanti sudah saya buatkan. Next Bu. Oke. Nah, di sini tadi mungkin pada bertanya, segitiga restitusi itu apa? Gitu. Jadi ini pengertiannya, segitiga restitusi adalah strategi yang dilakukan untuk mengarahkan siswa pada kondisi yang lebih baik melakukan konseling. Jadi konseling ini tidak cuma dilakukan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru BK, tetapi semua Bapak Ibu guru yang ada di institusi sekolah tersebut. Penerapan segitiga restitusi di sekolah adalah salah satu bentuk pendekatan disiplin positif untuk siswa. Disiplin positif dapat membantu siswa menyadari bahwa segala tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi. Tetapi diingat Bapak Ibu guru, jika ada anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung dis seperti saya tadi, ayo Ustaz, itu tidak boleh. Apalagi kita menjustis, wes besok rasa naik kelas, itu tidak boleh. Jadi ini yang pertama ya, monggo diperhatikan untuk yang segitiga. Sebentar Bu. Ya, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu tadi sudah membuat keyakinan di kelas, makanya bagian gong terakhirnya ini. Next, Pak Isna. Nah, ini tahapan dan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Seperti terlambat, sudah tahu terlambat, Bapak Ibu guru masih jewer, Bapak Ibu guru masih nyuruh pusat, itu tidak boleh. Contoh kata-kata yang diterapkan dalam menstabilkan identitas adalah tidak apa-apa berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Contoh kasus seorang siswa yang selalu bolos sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak boleh langsung justice. Hukumannya seperti ini. Di buku sakumu berbunyi kalau bolos 10 kali kamu keluarkan di sekolah. Itu tidak boleh. Next, Pak Isna. Nah, ini yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Ini Bapak Ibu bisa menanyakan contoh kalimat yang dapat diterapkan dalam tahapan ini adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Contoh kasusnya, siswa yang sering terlambat sekolah. Kita tanyakan, loh Mas Yudi, selama ini kan kamu anak yang tertib, pintar, ya tidak pernah terlambat. Kenapa hari ini kamu terlambat? Nadanya pun juga enak Bapak Ibu. Jangan yuk, kok kowe telat. Nah itu tidak boleh. Nanti anak itu akan ingat selamanya. Pak Agus biar ngetaki aku, itu tidak boleh. Next, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, dua tahap tadi sudah dilakukan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, artinya mengajak siswa menemukan cara kamu untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contoh kalimatnya di sini adalah yang diterapkan dalam tahapan ini
nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah. Contoh kasusnya pada siswa yang suka melanggar tata tertib. Nah, ditanyakan dulu, jangan langsung semuanya dihukum. Kalau saya sukanya langsung dihukum, tak, dah selesai. Kayak Pak Hakim dan Pak Polisi. Tetapi begitu saya belajar di budaya positif 1.4 ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi harapannya ke depan bagi yang sudah DP atau bagi yang baru unjuk CDP, monggo ilmu yang sedikit ini kita tularkan bareng-bareng. Jadi kita saling melengkapi. Nah, nih tadi pantul saya tadi langsung saya buat sekilas. Ini saya bacakan loh ya. Nanti kalau salah nanti malah saya dihukum sama Pak Yudi. Nanti bilangnya cakep gini karena saya penutup. Jalan-jalan ke Simpang 5. Cakep. Jangan lupa mampir ke SMK Negeri 7. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Demikian tadi presentasi dari kami. Monggo waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Ismatur Suwe. Terima kasih Pak Agus dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Agus. Kita bisa mensikapi tentang bagaimana kita membuat siswa itu lebih berpotensi lagi sesuai dengan falsafah dari Ki Hajar Dewantara. Siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikian dari ke-6 paparan sudah kita dengarkan semua. Bagi untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang masih punya unek-unek pengen penjelasan lagi tentang bagaimana diseminasi budaya positif bisa kita terapkan di dalam kelas ya. Baik, Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada satu pertanyaan mengenai diseminasi budaya positif. Pertanyaannya, tadi sudah dijelaskan mengenai 3 motivasi yaitu intrinsik, eksternal, dan sosial, di mana itu dimiliki oleh siswa. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada peserta didik atau siswa memiliki 3 motivasi tersebut, sedangkan guru tidak meresponnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asih atas pertanyaan dan tanggapannya ya. Betul, untuk penerapan disiplin positif ini ada motivasi dari siswa itu sendiri yang kodrat alam ya. Kodrat alamnya bahwa di dalam diri manusia itu ada 3, yaitu intrinsik, ekstrinsik, dan sosial. Jika siswa sudah menerapkan ini, siswanya sudah punya rasa ingin tahu, ada minatnya, kemudian ekstensinya sudah ada dorongan, ada keinginan, aku belajar dengan rajin. Berarti nanti saya ingin mendapatkan misalnya prestasi atau nilai raport saya baik, saya bisa mendapatkan ranking seperti itu ekstrinsiknya ya. Sedangkan untuk sosialnya itu dari anak yang sudah unggul, dia akan dihargai di dalam teman-temannya seperti itu dari si anak. Tadi pertanyaannya bagaimana itu jika tidak ada pada pendidik atau guru. Jadi guru itu kok tidak punya ketiga-tiganya, bagaimana itu kan seperti itu ya Bu. Nah ini berarti nanti sebagai dikembalikan kepada individunya ya. Karena apa yang namanya dari guru itu istilahnya kita sudah menjadi guru, sudah menjadi seorang figur, harusnya bisa menempatkan ini, harusnya punya ini.
Jika itu kok tidak punya, berarti nanti ada pembinaan ya istilahnya, ada pembinaan, ada sharing ilmu, ada kolaborasi dengan teman sejawat seperti itu. Jadi kita ada penilaian antar teman sejawat. Bu, dengan kurang ini. Bu, tadi saya dapat masukan dari siswa kalau diajar oleh Bu ini seperti inilah. Ini fungsi daripada kontrol tadi ya. Kita berdiskusi di ruang guru, kita berbicara baik-baik. Seandainya bisa berubah, nah kita dapat masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Karena bagaimanapun juga seorang guru adalah teladan. Seperti itu. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain, kami persilakan. Bagaimana Bu Asih? Terima kasih Bu Asih. Terima kasih. Bagaimana Bu Asih sudah puas ya dengan jawaban yang disampaikan oleh Bu Ati ya. Baik, masih ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Karena waktu kita sudah menginjak siang, baik kita lanjutkan ke refleksi yang akan disampaikan oleh Pak Pur dan Pak Agus. Ya. Monggo Pak Pur. Enggak. Ya, jadi merefleksi Pak Pur dari materi yang sudah disampaikan teman-teman CGP tadi, ada Bu Ati, ada Pak Budi, ada Pak Lutfi, ada Ibu Muntuni, ada Pak Isna, dan saya tadi. Pasti ada hikmah yang diambil. Nah, dari Pak Pur tadi mungkin ada yang didapat apa yang disampaikan, apa nanti tidak lanjutnya ke depan. Mungkin Pak Pur bisa menyampaikan untuk teman-teman dan juga untuk saya dan teman-teman CGP lainnya. Monggo Pak Pur. Oke, terima kasih Pak Agus. Kalau udah siang kita nggak dapat makan nasi, jadi snack aja kan, jadi kita cepet aja. Bukan ini. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus yang sudah memberikan waktunya dan teman-teman yang sudah memberikan ilmunya kepada kami yang bodoh-bodoh ini sebelumnya. Maksudnya sebelum kita tahu tentang materi ini kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi setelah kita mengetahui dan melihat materi yang sudah disampaikan ke kami dari teman-teman CGP, itu sangat banyak sekali yang kita bisa terima. Jadi terima kasih sebelumnya Bapak Ibu CGP yang sudah memberikan ilmunya. Salah satu yang bisa kita terima, yang bisa kita bawa nanti sangat banyak. Ini pengalaman yang sebelum kami dapat ilmu ini ya. Jadi waktu di kelas kadang mungkin suka marah, terus suka menghukum, terus suka apa ya, bukan suka sih, ya kadang-kadang gitu ya, tergantung kondisi gitu ya. Kadang kalau moodnya ya enggak jadi, enggak ada. Pokoknya sangat banyak yang bisa kita terima setelah kita mendengarkan atau motivasi yang disampaikan ke kami. Jadi mudah-mudahan apa yang kita terima nanti bisa kita amalkan ke depannya dan bisa lebih baik kita semuanya, mulai dari pengenalan motivasi, bagaimana cara menangani siswa yang nakal, yang tidak bagus, yang suka mencuri tadi misalnya. Jadi kita bisa menangani bagaimana caranya agar anak itu bisa balik lagi ke perilaku yang bagus gitu ya. Salah satu contohnya mungkin kalau masalah hukuman sih tergantung ini ya. Kalau tadi kita nggak boleh menghukum dia bagus ya. Kalau saya sih boleh menghukum, tapi tergantung hukumannya sama seperti apa gitu ya. Karena Rasulullah juga pernah menghukum atau
membolehkan memukul anaknya bagi orang yang belum sholat anaknya gitu ya. Jadi hukuman itu seperti apa? Nanti Pak Yai yang menjelaskan, Pak Yai Lutfi gitu ya. Jadi kita boleh memukul anak kita kalau sudah umur 11 belum sholat gitu. Jadi hukuman itu tergantung kesalahannya dan tidak boleh menghukum secara kasar, secara frontal gitu ya. Menghukum yang mendidik. Misalnya kalau kamu belajar, misalnya nih ya, gimana caranya biar mau belajar nanti apa istilahnya nggak mau dikasih permainan itu boleh nggak ya? Konsekuensinya gitu ya. Kadang kalau nggak mau belajar nanti ayah nggak mau belikan es krim. Nanti kalau misalnya belajar ayah belikan es krim 2 gitu. Itu boleh ya? Boleh. Oh, boleh ya. Alhamdulillah berarti boleh. Kadang saya gitu. Nanti kalau kamu belajar nanti saya belikan es krim gitu. Jadi anak itu mau belajar. Udah. Oh, kan sudah cerita banyak katanya. Jadi salah satu contohnya. Jadi mungkin kalau kita menghukum, ya menghukum secara mendidik, jangan menghukum tidak mendidik gitu. Kalau tadi yang Imam Patu suruh push-up, menyiksa fisik, itu kan suruh lari. Kalau saya dulu cerita waktu SD itu dipukul Pak. Masih ingat ya Pak? Masih sampai sekarang masih ingat pukul pakai rotan itu. Iya. Iya mau. Kalau saya dulu nggak pernah ngecek, semua kelas nggak bawa. Jadi suruh baris satu-satu. Nah, nanti sekolah satu-satu. Gurunya udah siap nih di depan pintu satu. Tapi kan Pak saya dipukul ini. Kamu sekarang. Gurunya masih ingat Pak? Gurunya masih ada. Mudah-mudahan ya tidak mudik gitu ya. Ya udah gitu aja. Mudah-mudahan apa yang kita terima ilmu dari Bapak Ibu semuanya kita bisa mengamalkan dan bisa menerapkan kedepannya kita semuanya, walaupun sedikit tapi insya Allah bermanfaat, bisa kita amalkan di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Karena mungkin nggak cuma ini materi ini dan cuma di sekolah, tapi bisa diterapkan di masyarakat atau mungkin di rumah gitu ya. Oke, terima kasih semua Pak Gus dan teman-teman semuanya sudah memberikan ilmunya kepada kami. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur, setelah pulang dari sini nanti ada konsekuensinya. Oh gitu, apa Pak? Ilmu yang sudah didapat dalam ujung ini, ujung kuku harus diterapkan di Ya, insyaallah semampu kita kami akan terapkan. Ini Bapak sudah mungkin ibu-ibu. Titik-titik lah radar saya ini kok lanjung nunjuknya ke ibu kok itu. Singkat, padat, jelas dan raskes. Mau Bu? Sekali aja. Kalau radar saya ayo bisa. Iya, 1, 2, 3. Singkat, padat, jelas, abstrak, dasdus. Saya kalau dasdus loh. Terima kasih Pak Agus atas waktu yang diberikan. Tentang refleksi budaya positif nih Pak. Jadi kalau menurut saya penerapan budaya positif di sekolah itu tidak hanya dari satu guru, harus dari semua guru di sekolah harus saling bekerja sama agar mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah gitu Pak. Lagi Pak. Baik, untuk materi budaya positif seingat saya itu saya belajar tentang, selain di sini tadi dengan teman-teman, dulu juga saya belajar tentang ketika siswa terlambat atau melakukan kesalahan itu jangan langsung dihukum. Jadi kita harus melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu. Itu saya agak lupa sedikit. Oh iya betul, menstabilkan emosi. Itu dia Pak. Ya, identitasnya. Ya pokoknya itu. Jadi tidak harus langsung dihukum. Kita harus melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Mungkin ditanyai kenapa bisa melakukan seperti itu, kenapa tugasnya terlambat mengirim gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah.
tanya lagi kepada siswa kalau tindakan itu salah kan gitu. Jadi siswa itu melakukan kesalahan, tahu kalau dia melakukan kesalahan atas dirinya sendiri gitu loh. Tidak kita kasih tahu kamu itu melakukan tindakan yang salah seperti itu nih Pak. Jadi siswa itu sadar kalau dia itu melakukan tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kita harus kita dengan siswa harus punya kesepakatan terlebih dahulu di awal. Jadi ketika nanti kamu telah mengumpulkan tugas, misalnya konsekuensinya apa, seperti itu kita ingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Seperti itu Pak. Tenang dulu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Nisa dan Pak Purwanto. Cukup ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya jadi 2. Terima kasih atas refleksi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus, Pak Pur, dan Bu Nisa. Untuk acara terakhir, mari kita tutup acara diseminasi budaya positif CPG Angkatan 11 SMK 7 Semarang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara diseminasi budaya positif yang akan membawa dampak positif bagi SMK 7 Semarang. Kemudian saya tutup, saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi pakai panggung semua, sekarang juga saya burung dara, burung cendrawasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seimbang nggak? Kayaknya nggak seimbang deh. Namanya agak kesini dong. Maksudnya kita backgroundnya Oh, geser. Baik,